Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan sore hari ini teman-teman, saya sedang berada di Wonogiri, tepatnya di Sapi Lemo. Dan kebetulan di sebelah sana sudah ada Bapak Budi, owner dari Sapi Lemo ini. Kita langsung tanya-tanya kepada beliau teman-teman mengenai peternakan ini. Sugeng sonten Pak Budi. Selamat sore. Selamat sore ya. Ini boleh perkenalan dulu Pak Budi, Ya. untuk nama panjenengan dan alamat untuk peternakan ini. Iya. Ya, para peternak Wonogiri pada khususnya, ya terlebih dulu saya mengucapkan selamat sore, selamat sejahtera. Untuk saya perkenankan, saya memperkenalkan nama diri saya Budi Hantoro. Saya pengelola peternakan penggemukan sapi Lemo yang domisilinya di Dusun Pule, Desa Kedung Gupit, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Lemo ya Pak. Lemo atau lemu. Lemu, nggih. Lemo. Ini namanya memang agak unik ini Pak. Unik. Ngomong-ngomong, mendapat inspirasi nama itu dari mana Pak? Ya, inspirasi itu saya memang memotivasi diri saya untuk sapi yang kurus bisa menjadi lemu. Maka kita mengambil antara favorit saya juga sapi Lemosin, maka sapi kita mengambil nama itu Lemo Farm. Lemo Farm. Iya. Mantap jiwa ini teman-teman. Dan untuk di kandang ini sekarang ada sekitar berapa ekor Pak untuk sapinya sendiri? Kandang sini kapasitasnya cuma 33 ekor. Nggih. Terdiri dari PO4, lantas ada si metal, ada limusin, ada metal malbor. Ya cuma itu yang kita, sapi-sapi yang berpotensi untuk mudah kita gemukan, sapi pedaging. Kemudian saya lihat juga ada sapi PO ini, sapi peranakan ongol. Jumbo juga termasuk jumbo ini Pak. Ya. Ini dipersiapkan untuk korban atau bagaimana? Semua ini memang kita persiapkan korban, hanya untuk pedet yang mungkin masih ada perspek. Memang masih kita gemukkan, dan mungkin bagi petani-petani yang berminat silahkan datang ke kandang saya untuk meminang sapi-sapi saya. Kami persilahkan mana yang jadi selera, pedet ataupun bakalan. Mantap nih teman-teman. Dan ini sebelum kita review sapinya, kita lihat dulu menu komboran di tempat ini. Kebetulan lagi proses pemberian pakan sih Pak, di sebelah sini. Ini kalau untuk pakannya sendiri menggunakan apa aja Pak? Pakan itu terdiri dari limbah. Jadi limbah ampas jagung sebagai utama. Kita tambah dengan bekatul, juga sedikit polarnya cuma sedikit. Lantas kita kasih ampas tahu. Ampas tahu berarti ada 4 bahan J. 4 bahan. Kalau dari 4 bahan tadi komposisi masing-masing berapa? Takarannya berapa Pak? Untuk yang 50% itu adalah ampas jagung. 50% ampas jagung. 30% ampas tahu. Ya, 10% bekatul, 10% polar. Polar Kemudian untuk perharinya sapi menghabiskan pakan sekitar berapa kilo untuk bahan tadi? Tergantung berat badan lah. Jadi sapi ini adalah membutuhkan konsentrat 1% dari berat badan. Itu berat kering atau? Berat kering, ya. Berat kering. Kemudian nanti masih ditambah air. Ya. Mantap nih. Kemudian nanti untuk pakan hijauannya menggunakan? Pakan hijauan jerami kita fermentasi. Jerami fermentasi. Ya. Itu ya, kalau rangsumnya semua kan 10% dari berat badan itu rangsum keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya, konsentratnya hanya 1%. Mantap. Dan ini lagi proses makan gitu Pak, makan sore ini. Iya, ini kombor nanti baru makan dikasih jerami fermentasi. Ini kita perlihatkan teman-teman ketika sapi lemu atau lemo aja Pak. Sapi lemo di tempat ini lagi pada makan menu komboran.
Mantap, lahap sekali teman-teman untuk makannya sendiri. Kalau sore memang sekitar jam 3 sampai jam setengah 4 untuk pemberian jam 2 pakan. mulai. Oh, jam 2 kita sudah kumpul mulai. sampai Nggih. selesai. Ya. Kemudian pagi juga Ya, dimulai jam pagi berapa, Pak? kita kasih jerami dulu, baru kita kombor. Nanti terus sapi itu kita bersihkan, kita mandikan, baru nanti jam 2, jam 1 atau jam 2 itu sudah mulai kombor lagi. Nanti setelah kombor baru dikasih jerami fermentasi lagi. Kemudian dari tadi pakan yang diberikan kepada sapi, ongkos per kilo pakan sendiri berapa, Pak? Sekitar berapa? Ongkos per kilo pakan itu tidak lebih dari 2.500. Tidak lebih dari 2.500. Artinya kalau Pakan sapi diberikan 10 kilo berarti ongkos pakan kurang dari 25.000 ya, Pak? Ya, kurang dari 25.000. Kemudian untuk ADG atau perkembangan sapi perharinya bisa naik berapa kilo, Pak? Kita cek setiap hari itu kalau yang PO itu berkisar 1 kilo sampai 1,2. Namun yang limusin itu lebih pesat lagi, itu sekitar 1,2 sampai 1,5 per hari. 1,2 sampai 1,5. Iya. Mantap jiwa ini. Berarti memang bisnis penggemukan sapi ini menguntungkan ya, Pak? Atau prospeknya itu bagus sekali ya? Ya pertama memang kita cari bibit yang apa itu yang super ya, supaya yang punya prospek. Jangan sampai salah kita memilih bibit karena hasil peternakan sini tidak semua super, tapi banyak sapi-sapi yang baru final pertama atau final kedua yang belum menjadi final stock. Nah inilah kadang-kadang yang apa itu pertumbuhan berat badannya kurang pesat. Namun kalau yang sudah final stock, sapi-sapi yang super itu istilahnya sudah final stock itu pertumbuhannya ya sekitar minimal 0,8 minim 0,8. iya kilo per hari. Kalau misalkan untuk sapi-sapi yang jumbo di sebelah sini, Pak, rata-rata berapa kilo per harinya untuk kenaikan berat badan? Kenaikan berat badan sekitar 1,2 sampai 1,4. 1,2 sampai 1,4. Katakanlah yang sebelah sini, Pak. Limusin ini 1,4 ini. 1,4. Iya. Dan paling jumbo yang mana, Pak? Ini atau yang mana? Yang sana. Oh, yang sebelah sana. Mantap teman-teman, sapi-sapi jumbo di kandang sapi Limo. Ini PO jumbonya. Oh, yang sini ada sapi simental Malbor juga di bagian sebelah sini. Kemudian kalau ini juga masuknya simental, je. Ya, ini Bagian simetal. kepala Ini putih. limusin cross. Limosin Ya, cross simental. limusin cross simetal. Mantap nih. Bobot penimbangan terakhir berapa, Ini Pak? 960, 960. 940. Ya ini 940. Nanti kita lihat juga teman-teman, insya Allah kalau waktunya memungkinkan boleh minta ditimbang ya, Pak? Boleh. Kalau untuk poelnya sendiri sudah poel berapa, Pak? Kalau ini sudah poel supet. Supet satu Kalau pasang ini ya? sudah poel 3. Belum 3 rampas. pasang 3 atau? pasang. Oh 3 Jadi pasang. Belum rampas. Nah, sing non poel seperti ini kan masih prospek, tidak mungkin kita keluarkan pada waktu korban karena belum memenuhi syarat. Jadi memang Poel ini baru kemarin datang sini 18 bulan, di sini 4 bulan. Mungkin sebentar lagi poel. poel ya. Iya. Jadi memang untuk syarat digunakan sapi sebagai korban adalah sudah copot giginya atau Iya, poel. dapat Ya. satu ya. Dari Usia tadi di atas giginya 2 tahun lah. dari tadi gigi susu menjadi gigi tetap. Iya. Jos ini teman-teman, untuk sapinya agak dugul karena Ya, ini masuknya motor dugul ini. atau bertanduk ini, Pak? Dugul ini. Dugul, ya? Ya, ada tanduknya ya, dugul. Mantap, dan kaki-kaki jos gandos bisa teman-teman amati bagian depan maupun yang belakang. Ini kelasnya sapi monster, sapi kontas ini. Kalau kita Kalau di kandang ini juga ada yang diperuntukkan untuk kontes atau enggak, misalkan di Wonogiri ada ajang kontes sapi. Oke, kemarin sudah Selalu. kita usulkan sama dinas peternakan, kepala Iya. dinasnya kita. Karena ini ada corona, mungkin kalau tidak ada nanti mau dianggarkan untuk kontes seperti daerah-daerah Di lain. daerah lain. Iya. Padahal pada waktu dulu itu kami juga pernah memprakarsai untuk mengkonteskan sapi di objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur. Tolong itu dilanjutkan lagi, lagi. Gitu. Mungkin besok setelah selesai pandemi ini, Pak. Ya, selesai mandiri. Mudah-mudahan nanti ada kontes di Wonogiri Itu ini. janjinya kepala dinas peternakan Wonogiri. Mantap ini. Ini kalau Bapak sendiri di bidang peternakan sapi ini sebagai apa, Pak? Terutama di wilayah Wonogiri ini.
Kalau sekarang saya sudah vakum, tapi kok saya dilantik menjadi ketua asosiasi peternak sapi keraman itu sejak tahun 78 sampai 98. 78 Sampai 98 itu ketua asosiasi peternak sapi kereman, sapi penggemukan. Iya. Sapi-sapi Tapi bakalan 98 ya terjadi krispon, terjadi kolab. Ya peternak-peternak ini baru mau bangkit ini. Mulai mau bangkit. Dan ini menurut Bapak perbedaan dulu sama sekarang bagaimana Pak untuk peternakan sapi, terutama di daerah Wonogiri ini Pak? Ya baru mulai mau bangun. Jadi tertarik lagi kita melihat YouTube yang mana di mana di daerah-daerah lain ternyata itu tentang hobi, tapi biarpun hobi mahal tapi hobi yang produktif. Produktif gitu. ya Pak. Jadi sudah mulai tertarik, banyak yang tertarik, banyak yang datang sini melihat lagi, ya kita kita motivasi supaya bangun lagi, ada semangat lagi. Karena kebanyakan 98 itu pada trauma. Kalau dulu masih rata-rata sapi Jawa itu atau sudah sapi merah simental limosin Pak dulu ketika sudah metalimusin, tapi kebanyakan pegon. Jadi masih F1, F2 yang jantan. Karena menurut grading up perbaikan biakan lokal itu dari sapi tenaga untuk menjadi sapi pedaging. Itu untuk F1-nya. Itu kalau betina itu nanti dikroskan dengan yang asli karena kawinnya kan kawin suntik. Nah, itu nanti menjadi F2 menjadi parent stock. Nah, parent stock itu adalah induk yang bisa menghasilkan final stock F3 ini. Nah, F3 ini pertumbuhannya bisa melebihi dari aslinya. Kalau si metal ya mungkin dari Australia, ya mungkin ini sudah adaptasi lahir di Indonesia, ternyata pertumbuhan lain. Ini memang di dalam mencari itu pun pada saat itu memang agak susah untuk mencari final stock. Karena beberapa daerah seperti DIY itu ada suatu perda yang mana F2 tidak boleh keluar. Jadi hanya kita mencari bibit ke Wonosari. Dan kita pada saat dulu itu memang mengambil bibit-bibit impor dari Australia. Kita bisa mengambil dari Santosa Agrindo, Santori itu, bisa mengambil dari Handine Eka Nusantara. Jadi sapi-sapi impor yang mana datang di Indonesia pada sebelum 98 itu di bawah 4 kintal. Di bawah 4 kintal. Jadi masih bakalan, masih bakalan semua. Dan itu dulu untuk penggemukan atau untuk breeding, Pak? Untuk penggemukan semua. Untuk jadi penggemukan. ada heifer, itu sapi itu dikastrasi. Jadi ada bull, kalau bull itu masih murni, jadi istilahnya bisa untuk korban. Yang betinanya juga sudah dikastrasi, yang pejantannya sudah dikastrasi, dikebiri. Kebiri, jadi artinya sudah tidak produktif lagi. Sudah tidak produktif. Iya. Memang diperuntukkan untuk sapi untuk potong. Sapi potong, iya. Untuk digemukkan lagi. Dan ini kalau diamati tidak ada betina aja Pak di tempat ini karena memang kita bukan breeding Mas. Bukan breeding. Ini sapi baterai sistem, jadi kereman memang jaraknya pun pendek-pendek. Masalahnya kalau dia terlalu banyak gerak juga pertumbuhannya juga agak terlambat untuk energi gitu. Dan rata-rata Pak kalau sapi yang masuk di kandang ini biasanya masuk bobot berapa Pak? Atau kalau kita atau konsumen terutama kepada korban itu ya paling enggak yang sudah 6 kintal masuk. Kita 6 kintal, nanti kita cari usia-usia yang sudah tua. Namun kita bukan menjadi monopoli pedagang, namun kita mengajak teman-teman supaya pada saat kita mendapat pesanan-pesanan korban, kita jual bersama, tapi mekanisme penjualan memang kita tidak lewat calo, tidak pakai calo, secara belak-belakan dan secara terbuka, timbangan, jadi resmi enggak. Ini kalau boleh tahu Pak, kalau misalkan ketika jual itu per kilonya harga berapa Pak? Kalau besar kemarin itu 65 per kilo untuk sapi jumbo atau bagaimana? Ya, itu dari 6 kintal sampai 1 ton up. 6 kintal sampai 1 ton. Kalau 1 ton up mungkin bisa mencapai 70.000 per kilonya. Ya, tergantung seleranya si pemakai gitu. Dan memang kalau di kandang ini sapinya memang berkualitas ya Pak ibaratnya nggih. Super semua teman-teman. Teman-teman super juga kesehatan kita jamin. Jamin nggih. Iya, kebersihan kita jamin. Dan selalu dimandikan Pak. Iya, setiap hari mandi. Satu hari berapa kali? Sekali. 1 kali. Iya. Ketika pagi hari sebelum dikasih pakan. Setelah dikombor. Nanti dibersihkan kotorannya baru dimandikan.
Oh, nggih. Dan mantap ini teman-teman, bisa teman-teman semua amati untuk sapi-sapi yang sekarang ada di kandang ini. Ada simental, ada limosin cross, ada yang limosin dan ada yang peranakan ongol gitu Pak. Iya. Kalau ini Pak, bobot penimbangan terakhir berapa Pak? Yang sebelah sini? 7 kurang 5 kilo, jadi 695. 695. Ya, Ini sudah 7 kintal lagi. dipelihara berapa bulan yang sebelah Ini sini? sekitar 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Iya. Masuk bobot berapa Pak? Masuk bobot 470. 470. Perkembangannya cukup bagus juga Iya. yang sebelah sini. Jos kandos. Masih macam gini. Dan memang ketika mengeluarkan itu pas Idul Kurban saja atau juga melayani untuk sapi potong, Pak? Kalau Di saya kandang ini. memang untuk Idul Kurban. Untuk Idul Kurban, Iya. ya. Karena sapi-sapi super semacam ini kalau memang untuk untuk potong itu ya untung, tapi lebih untung kalau untuk kurban gitu. Dan agak sayang juga gitu, Pak, kalau sapi-sapi super kok dipotong untuk pedaging. Tapi kalau untuk kurban kan harus yang super. Harus yang super. bagus, terbagus ya Pak, Ya, ibaratnya kalau untuk Tuhan kan mesti yang terbagus Iya. begitu. orang juga memilih sapi kurban itu sapi yang terbaik, ya, Pak. Terbaik, Terbaik. betul, iya. Dan ini teman-teman, mantap sapi-sapi di tempat ini. Ini sudah selesai Pak untuk proses pemberian pakan atau belum? Masih proses nggih yang di sebelah sana. Iya. Dan ini teman-teman bisa mengamati untuk Nanti pakai jerami ya, jerami Pakai jerami. fermentasi yang di dalam. yang jeraminya ini di Bukan, ini ampas jagung. oh ini ampas Ya, kita jagung, fermentasi ya. difermentasi juga, Itu disimpan di jerami sebelah yang sini. dalam itu juga fermentasi. Oh, nggih. Berarti tanpa kolonjono atau pakan hijauan yang masih segar ya Pak, atau juga dikasih? Tidak pernah saya kasih, kecuali pedet itu kadang-kadang aja. Nggih. Karena kalau sapi besar ini kacau kalau kita kolonjono itu kadang-kadang makannya malah susah. Kita nggak bisa memasukkan komburan secara optimal. Nggih. Oh, seperti itu. Iya. Jadi karena memang lebih suka makan hijauan seperti kolonjono, jadi yang lain nggak kemakan gitu Pak. Ya, nggih. manfaatnya memang kolonjono itu intinya kan cuma nitrogen untuk memperkuat rumen. Jadi kita nitrogennya tetap pakai alami, pakai tetes tebu itu sudah itu pengganti daripada hijauan. Nitrogen kan intinya cuma nitrogen itu kan bisa menghijaukan tanaman lah. Jenis rumenasia itu sukanya memang barang-barang yang hijau, ya, seperti rumput begitu. Itu masalahnya tuntutan dari rumen. Namun itu pun bisa diganti dengan tetes tebu, itu lebih murah, lebih mudah, lebih praktis. Nggih. Kemudian ini kalau boleh tahu Bapak sendiri sudah berternak sekitar atau dari tahun berapa Pak? Saya mulai di sini tahun 70, kalau saya mulai ternak mungkin sejak kecil. Sejak kecil. Iya, mulai bangun ini tahun 70. 70. Sekarang sudah 50 tahun kan. Bisa Suka dukanya 30 sama- seperti apa Pak ketika beternak sapi ini? Banyak sukanya atau banyak dukanya ini? Karena hobi. Nggih. Jadi namanya keuntungan tidak semata-mata finansial. Nggih. Tapi sehat itu adalah karena suka, kita fresh, karena susu fresh, Iya. akhirnya kita sehat. Sehat itu adalah harta yang tak terhingga bagi saya. Nggih. Jadi- Dan itu mahal sekali Pak nggih. Malah harta yang tak terhingga paling mahal. Maka kita selain hobi, suka, keuntungan yang finansial pun juga akan kena. Mengikuti nggih. Iya. Mantap. Kalau dukanya Pak ketika beternak sapi seperti apa Pak? Dukanya itu pada waktu kandang ini memang kandang-kandang jumbo itu kalau terjadi teknis salah seperti sapi keplengkang itu kan, Nggih. jadi sapi kepleset tapi melengkang begini kan terpaksa harus diangkut orang. Nah ini susahnya begitu. Jadi harus mengeluarkan sapi, kita kan 8 kintal 1 ton kan mesti orang banyak Nggih. bareng-bareng. Tidak kita- cukup 10 orang nggih Pak. Ya, itu memang itu dukanya juga kalau sementara ini memang selama kita memanajemen ternak nggak pernah merasa duka karena suka terus. Kanjeng. Kemudian ini Manajemen ada saya kan begini ya. Jadi kalau kita punya 100 juta mestinya yang 70% untuk beli sapi. Yang 30% harus untuk pakan.
Jadi sudah tersedia, itu pun harus disiplin. Jadi lebih disiplin ke binatang. Kalau kita ingin berlatih disiplin ya harus sama binatang, itu baru disiplin kita. Memang orang-orang ini kadang-kadang kurang disiplin. Nah, keuangan pun kalau kita disiplin 30% itu harus ke sapi. Dalam menitnya memang paling mudah. Andai kata 1 M ya 300 juta untuk kasih makan, yang 700 juta untuk beli sapi. Nanti pada finalnya sudah kita perhitungkan kan, sudah kita perhitungkan pada waktu finalnya keuntungannya kan jelas gitu. Ya biarpun kita butuh apapun jangan sampai ganggu itu uang sapi gitu. Kemudian ini ada terakhir nih Pak, ada yang mau disampaikan kepada generasi penerus, para pemuda-pemuda yang lagi apa ya, pengen beternak gitu, motivasi dari Bapak seperti apa Pak? Ya, bagi teman-teman peternak, tolonglah apa itu, sapi itu adalah rojo koyo. Rojo koyo. Seorang raja ya, raja kekayaan. Tolonglah pada cintailah sapi, nanti akan membalas apa itu, akan mencintai yang memelihara. Dan saya harapkan karena itu dulu itu sudah kita motivasi, ternyata Wonogiri adalah idola sapi di Jakarta. Jadi sapi Wonogiri jadi idola Jakarta, tolong dibawa lagi untuk ke arah situ. Seperti itu teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video singkat dari tempatnya Bapak Budi di daerah Wonogiri. Dan matur suwun sekali nih Pak untuk waktunya. Nanti kita sambung lagi dengan review sapi-sapi di tempat ini. Dan nanti barangkali ada teman-teman semua yang sedang apa ya mencari hewan untuk kurban. Nanti saya cantumkan juga nomor Bapak Budi atau Pak Danang. Pak Danang je, putra Bapak Budi je. Pak Danang di video ini apabila nanti ada teman-teman yang tertarik membeli sapi-sapi super untuk kurban, sapi-sapi berkualitas dari Sapi Limo Farm. Iya. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak. Ya.